Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan insert, update, delete, read gitu ya uh, pada tabel yang berelasi. Nah, saya akan bahas di video ini adalah terkait dengan relasi one to one. Nah, di sini relasi one to one ada user dan profil. Satu user memiliki satu profil. Nah, bagaimana kita input data yang seperti itu? Pertama adalah bagaimana membuat formnya. Yang kedua adalah bagaimana nanti setelah formnya disubmit, kemudian disimpan ke dua buah tabel. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak satu form digunakan untuk menyimpan dua buah tabel? Jawabannya bisa. Nah, nanti di prosesnya ada dua buah proses. Proses pertama adalah menyimpan tabel yang pertama, misalkan tabel user. Yang kedua adalah menyimpan tabel profil. Mungkin ada yang bertanya, profil dulu atau user dulu? User dulu. Mengapa? Karena profil memerlukan user ID. Jadi usernya disimpan, dapat ID, nah ID-nya dipakai untuk profil. Seperti itu. Oke. Uh, untuk itu saya sudah buka ini text editor. Text editor yang saya gunakan ini adalah PHP Storm. Tidak ada masalah Anda menggunakan PHP Storm atau Anda menggunakan Visual Studio Code, sama saja yang penting bisa menggunakan ya digunakan untuk mengetik program. Nah, di sini saya akan membuat form dulu untuk user ya, user sama profil ini formnya. Nah, bagaimana membuat formnya? Nah, formnya itu tidak terlalu berbeda dengan form yang lain, namun saya akan tutup dulu seluruh file ini ya, supaya kita fokus nanti. Nah, user sama profil. Nah, saya akan menggunakan form yang sudah kita uh, kita buat pada video sebelum-sebelumnya, yaitu form registrasi yang ada di sini. Nah, sebelumnya kita pernah buat form ya, form registrasi. Nah, daripada kita buat ulang, lebih baik kita buat yang ada saja. Di sini kita menggunakan yang sudah ada. Kita tinggal modifikasi sesuai dengan form yang ada di sini. Nah, oke, untuk itu rasanya kita juga sudah buat di controller, yaitu di registrasi controller. Nah, misalkan nanti si user itu melakukan registrasi, kemudian datanya disimpan di dalam database. Di sini juga jadi Anda harus lihat lagi video sebelumnya jika ini jika lupa. Nah, di sini kita juga sudah ada validasi ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, terkait dengan form, artinya formnya itu harus ada semua field yang di sini. Nah, sekarang kita lihat formnya, kita lihat di sini pas registrasi. Nah, ini registrasi yang sudah pernah kita buat, username ada, password ada, tipenya ada. Oke, pekerjaan kita nggak ada karena di kolomnya di sini tidak ada pekerjaan ya. Jadi yang ada level status. Nah, oke. Kemudian untuk kita tambahin profil ada nama, foto, tempat lahir, dan tanggal lahir. Jadi kita sesuaikan. Jadi yang pada tabel pertama user kita hanya akan menginput username dan password. Username dan password. Oke, pertanyaan level dan statusnya seperti apa? Nah, level dan statusnya itu tidak perlu diinput oleh si user. Mengapa demikian? Kita logikakan seperti ini. Kalau kita registrasi di websitenya orang, misalkan, tidak mungkin eh, ada suatu inputan Anda mau jadi admin atau member, kan tidak mungkin. Jadi admin atau member itu akan ditentukan oleh si pemilik website. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan yang ini. Kita tidak perlu membuat inputan level. Kemudian status ini kan nanti nonaktif atau aktif, dan itu juga tidak mungkin diinput oleh si user. Nah, seperti itu karena yang menentukan aktif dan tidak aktif adalah admin. Sedangkan remember token dan create add dan update add juga tidak perlu kita tampilkan. Tidak perlu kita tampilkan di form karena nanti akan diisi. Uh,
menggunakan sistem ganti di belakang. Nah, selanjutnya jadi username, password, retype password sudah. Nah, selanjutnya untuk tabel profil, nah kita perlu inputan nama, foto, tempat lahir, dan tanggal lahir. User ID perlu dibuat inputannya? Tidak perlu. Karena user ID ini akan diisi otomatis ketika si user ini terinput. Oke, jadi yang kita perlukan di sini nama, foto, tempat lahir, dan tanggal lahir. Jadi kita sesuaikan. Jadi username, password, retype password, nah itu sudah benar, tinggal yang ini kita rubah. Nah, saya akan lihat lagi di sini formnya. Ini adalah formnya, ini pekerjaan, tidak perlu ya, karena tidak ada inputan untuk pekerjaan, tidak ada inputnya. Jadi diisi dengan nama. Mungkin saya tulis nama lengkap. Ingat, jadi saya rubah di sini yang selection menjadi input form control. Kemudian dia punya nama, name-nya adalah tadi adalah, oh lupa, di sini for-nya adalah nama. Jadi ini adalah nama. Kemudian apalagi yang perlu inputan? Foto. Nah, foto kebetulan kita sudah ada, jadi kita tidak perlu rubah. Apalagi selanjutnya tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, ini yang tidak kita gunakan, kita hapus. Nah, sekarang tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, di sini tempat lahir, kemudian jangan lupa namanya harus disesuaikan ya. Terakhir adalah tanggal lahir. Nah, setelah kita sesuaikan, maka kita dapat form yang memang sesuai dengan ini kita ya, dengan struktur tabel kita. Eh, Nah, ini di tanggal ini rasanya di HTML5 itu ada tipenya date. Nah, seperti ini. Ketika kita buka, nah muncul seperti ini. Nah, ini disupport oleh HTML5. Oke, jadi kita sudah siap, formnya sudah siap. Oke, jadi kita sudah membuat form di mana setiap inputannya itu disesuaikan dengan sesuai dengan tabel yang kita miliki, ada 2 buah tabel. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses simpannya. Nah, yang ini form ini sudah kita buat pada sebelumnya, pada video sebelumnya yang ini. Sekarang bagian prosesnya. Nah, bagian prosesnya, kemudian bagian validasinya. Oke, saya akan bahas dulu validasinya. Karena kita harus menyesuaikan, karena ada beberapa yang sudah kita tidak perlukan dan ada beberapa yang perlu kita tambah. Nah, ini username dan password kita masih pakai, pekerjaan itu tidak kita pakai, jadi kita hapus. Umur juga tidak kita pakai, foto kita pakai. Nah, mungkin fotonya kita batasi misalkan 512 kilobyte. 512 ya. 512. Nah, ini kita tidak pakai. Nah, username, password, apa yang kita perlukan? Username, password, nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, itu yang kita perlukan. Jadi kita perlu namanya wajib diisi. Nama, oh, sorry, di sini require ya, wajib diisi. Jadi kalau Anda memiliki validasi yang lain, silahkan saja. Kemudian tempat lahir, itu juga wajib. Tanggal lahir juga wajib. Jadi require. Di tanggal misalkan kita kasih validasi date. Nah, seperti itu. Date. Jadi artinya dia dalam bentuk date, tanggal ya formatnya. Oke, sudah. Jadi validasinya ini selesai. Kemudian kita bagian proses penyimpanannya. Nah, di bagian penyimpanan ini nah, kita akan proses, kita akan
kita tidak akan eh, buat dulu prosesnya, kita akan lihat dulu datanya yang dikirim apa. Kalau ketika orang registrasi, nah, misalnya seperti ini. Misalkan ada orang registrasi, dia masukkan username-nya, misalkan Rofilde, passwordnya misalkan UMKT 2000 misalkan. UMKT 2000, nama lengkap, profil langsungan, foto. Kebetulan saya tidak punya foto di sini, jadi kita ambil foto yang kira-kira gambar yang kira-kira kita bisa pakai ya. Nah, ini berapa ini? Mungkin itu. Kemudian tempat lahir, ikutin misalkan tanggal lahir kita choose di sini. Wow, oke, kita cari misalkan, anggaplah seperti ini. Oke, disesuaikan saja, yang penting tanggal gitu ya. Kemudian kita registrasi. Ketika kita submit, data yang muncul seperti ini. Pertama, datanya valid ya, karena kita sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Kemudian datanya di sini. Nah, inilah adalah datanya. Nah, datanya kalau kita Anda bisa supaya lebih cantik tampilannya, Anda bisa tulis seperti ini. Didi, kemudian request all ya. Nah, jadi lebih enak dilihat. Ini adalah data yang tadi kita kirim. Nah, username your fielder, passwordnya ini, konfirmasi passwordnya ini, namanya ini, tempat lahir ini, tanggal lahir ini, dan fotonya dalam bentuk file. Oke. Sampai sini kita tahu bahwa data yang kita kirim itu sudah valid dan siap untuk disimpan di dalam database. Di dalam dua buah tabel tadi, tabel user dan tabel profil. Sekarang bagaimana caranya? Nah, dan kemudian yang mana yang lebih prioritas disimpan dulu, user dulu atau profil dulu? Jawabannya adalah user. Mengapa user? Karena profil ini memerlukan user. User ID ini harus ada ini dulu disimpan, dapat ID-nya baru dikirim ke profil. Nah, untuk itu di proses ini kita akan buat suatu saya akan ini saya hapus saja dulu. Nah, saya akan kasih step ya. Step pertama adalah oke. Step 1, simpan user. Oke ya. Jadi di sini karena ini user baru, maka kita buat user new user. Oke ya. Satu. Kemudian user ada username. Nah, itu diambil dari request get username. Nah, oke. Kemudian password. Password juga ngambil dari sini. Kita sesuaikan apa saja yang perlu diisi, username, password, level. Nah, level ini kan nggak ada inputan. Jadi gini, orang yang registrasi, maka levelnya kita set sebagai member misalkan. Anda bisa kasih yang lain, misalkan apa, cuma di sini misalnya member. Misalkan nanti sistem kita ada dua buah level, pertama adalah member dan admin. Tapi kalau orang registrasi kan tidak mungkin registrasi sebagai admin. Namun yang registrasi otomatis di-set sebagai member. Nah, itu dia maksud saya. Selanjutnya adalah status. Nah, coba user. Semuanya parchar ya. Nah, status. Nah, status itu juga nggak mungkin orang uh, milih status. Nah, statusnya misalnya aktif. Yang terakhir yang perlu kita isi adalah remember token tidak perlu, yang adalah create add dan update add. User create add new date time. Oke, update add gitu ya. Nah, setelah itu, setelah sudah diisi semua, maka kita simpan, save. Nah, setelah disimpan, maka akan tersimpan ke dalam data tabel user di database. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menyimpan user, yang kita lakukan adalah menyimpan profil. Nah, di profil kebetulan ada namanya foto.
Nah, foto tadi kita upload dulu fotonya ya. Jadi fotonya diupload terlebih dahulu, kemudian nanti namanya disimpan di dalam tabel. Ini. Jadi tadi ada foto ya. Coba kita lihat di sini dash profil. Nggak pakai E. Nah, jadi kita upload dulu fotonya. Gitu. Oke, sudah diupload fotonya. Setelah diupload fotonya, kita buat dulu profil. Profil, new profil. Nah, gitu. Sama seperti yang di atas ini, kita akan set atributnya one by one. Oh, profil ini ya, kita harus impor dulu di sini app models profil ya. Jangan ingat ya, uh, kita sebelum kita gunakan kelas kita impor dulu di sini. Oke, dan tidak pakai E. Kemudian tadi profil uh, dia punya nama adalah dari request get nama. Kemudian tadi profil uh, apa lagi tadi? Dia punya tempat lahir sama dengan get request get tempat lahir, dan profil mempunyai tanggal lahir, dan yang terakhir dan jangan kita lupa adalah foto. Foto tadi disesuaikan dengan ini file name-nya ya, karena fotonya filenya diupload. Setelah diupload kita dapat namanya, nama filenya dan lokasinya. Nah, kita taruh di sini. Oke, setelah itu apalagi? ID sudah, nama sudah, foto sudah, tempat lahir sudah, tanggal lahir sudah, user ID sudah, dan yang kita lupa user ID belum ya. Dan ternyata yang kita lupa adalah kita lupa untuk membuat ini gender, jenis kelamin. Jadi kita buat dulu ya. Di sini ternyata kita lupa, di sini ada jenis kelamin. Nah, di dalam formnya itu kita tambahin lagi ya foto. Nah, mungkin saya akan taruh di bawahnya nama. Nah, misalkan gender tadi ya, gender, jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin mungkin saya akan pakai radio button ya, radio button. Jadi uh, uh, jadi saya buat input radio, radio, name-nya adalah gender ya, kemudian pria, value, oke, value pria. Saya lihat mana dia. Oke, nih jenis kelamin. Kita tambahkan lagi kelas ya, rasanya pakai kelas form control. Oh, nggak perlu pakai kelas ya, karena jadi aneh ya. Kemudian kita duplikasi input name radio, gendernya satunya adalah wanita, pria dan wanita ya. Kita refresh jenis kelamin pria atau wanita. Nah, supaya dia di bawah saya bungkus wrapping dalam bentuk div. Jadi ya nih jenis kelamin pria atau wanita, pria wanita. Oke, jangan lupa juga di sini kita tambahkan gender ya, gitu require. Oke, kita isi ulang lagi tadi UMKT 1 2 3 4 kita aja ya. UMKT 1 2 3 4 nama lengkap. Wah, oke, kemudian pria ya. Kemudian oke, kita cari gambar yang oke. Saya tidak punya gambar sendiri soalnya saya pakai yang ini aja. Tempat lahir Kutim, tanggalnya oke, kan Anda bisa
sesuaikan saja dengan tanggalnya. Oke, misalkan inilah. Oke. Nah, ketika kita registrasi, maka datanya disimpan ke dalam dua buah tabel. Nah, itu dia. Tabel pertama adalah tabel user. Nah, saya lupa dikasih di sini. Nah, step 2, tadi kita upload gambarnya dan dapatkan nama file gambar, file foto gitu ya. Kemudian ketiga adalah step 3, saya kasih di sini, adalah simpan profil. Nah, nah, di profil tadi kita lanjutkan. Pertama, new profil, nama, susut, tanggal lahir, foto, gender, jangan lupa ya. Nah, kita lupa gender tadi, kita ngambil dari sini. Request get gender. Gender. Oke. Kita periksa lagi. Nama sudah, foto sudah, tempat lahir, tanggal lahir sudah, gender sudah, user ID. Nah, user ID dapat dari mana? User ID dapat dari yang sini. Nah, ketika user ini disimpan, maka dapat ID. Nah, ID-nya ditaruh di sini. Nah, terakhir adalah kita simpan datanya. Save. Nah, jika tidak ada kesalahan, maka ini akan disimpan di dalam database. Dua buah tabel. Nah, di sini kita akan cek dulu select bintang gitu ya. From user kosong masih ya. Select bintang from profile. Oke. Oke, masih kosong. Sekarang kita coba ini tersimpan enggak. Registrasi. Oke, salah. Masih ada error ya. Nah, apa yang kesalahan di sini? Unknown column updated at di profil. Nah, di profil itu nggak ada update at. Katanya seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ada satu kesalahan. Katanya di dalam unknown column, jadi nggak ada kolom update at. Nah ini. Nah, jadi sebenarnya kita tadi mau insert profil. Yang di-insert adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, foto, gender, user ID saja. Update at sama create at-nya kok tiba-tiba ditambahkan oleh Laravel. Nah, ini dia permasalahannya. Kenapa Laravel tiba-tiba nambah dua kolom tadi? Nah, Laravel, saya pada penjelasan sebelumnya dijelaskan Laravel itu akan menambah secara otomatis atau mengelola secara otomatis update add sama create add pada semua tabel. Jadi kalau kita tidak ada kolomnya, maka dia input. Nah, ketika dia input nggak ketemu kolom, maka muncullah error seperti ini. Nah, itu adalah defaultnya Laravel. Nah, sedangkan di tabel kita, seperti kita lihat di sini, di profil ini tidak ada create add dan update add. Jadi solusinya adalah kita tambah kolom create add dan update add. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, kita ngasih tahu ke Laravel bahwa di kolom itu nggak ada, di model itu nggak ada create add dan update add. Caranya seperti apa? Nah, caranya di model profil, di profil ini kan kita nggak ada create add sama update add. Jadi kita kasih di sini, kita ngasih tahunya seperti ini. Jadi public timestamps sama dengan false. Nah, jadi di timestamps-nya tadi, lihat ya, timestamp pakai S artinya adalah create add sama update add. Kita ngasih tahu ke Laravel bahwa, ke Eloquent modelnya tadi, bahwa profilnya itu nggak ada create add sama update add. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita lihat di sini, select bintang from user, di profil masih kosong. Nah, di user sudah terinput. Nah, seperti itu. Nah, jadi ternyata ketika usernya sudah terinput, profilnya belum terinput karena ketika mau input si user profil error duluan. Nah, oleh karena itu kita akan hapus dulu yang salah input ini. Delete
from user. Oke, jadi kita kembali ke step awal di mana tabel user masih kosong dan tabel profil masih kosong. Nah, sekarang kita cukup refresh ini saja. Nah, data diproses. Kita lihat di dalam tabel, di profil muncul sudah, dan di user muncul satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, di sini lihat nih, user ID-nya 2. Nah, username-nya ini, password-nya ini, labelnya ini, statusnya ini, dan seterusnya. ID-nya 2. Nah, ini disesuaikan. Jadi, profil ini dimiliki oleh user ini. Seperti itu. Kita akan buat lagi input lagi satu, misalkan ini Dina, username adalah Dinamo gitu ya. Passwordnya adalah Dino gitu, dinosaurus misalkan. Dinosaurus. Nama lengkapnya adalah di Dina Dino misalkan. Adalah wanita. Adalah dia misalkan ini ya, janganlah ini kita ambil gambar yang kita samakan saja, simpan. Nah, data diproses. Artinya tersimpan. Kita lihat di user bertambah satu, jadi ini di profil bertambah satu, seperti itu. Jadi datanya sudah berhasil kita simpan kedua buah tabel. Oke. Nah, sampai sini proses registrasi itu selesai. Oke. Nah, oke, cuman kan tidak mungkin di user tampilannya seperti ini. Jadi setelah diproses harusnya ada tulisannya terima kasih gitu ya. Bagaimana menampilkannya setelah user berhasil registrasi, ditulis terima kasih. Nah, gampang, kita tinggal buat lagi satu metode namanya thanks gitu ya. Jadi artinya gini, ketika user ini berhasil registrasi akan diarahkan ke sini, terima kasih telah registrasi misalkan. Nah, kita buat satu metode, kemudian kita buat tampilannya ada di sini. Kita buat file namanya misalkan thanks.blade.php, extend ya, extend tema master, kemudian section content. Misalnya terima kasihnya seperti ini aja ya. Titik center H1, terima kasih telah registrasi, silahkan login misalkan. Loginnya nanti kita akan bahas, tapi paling tidak kita kasih suatu notifikasi ke user bahwa dia sudah berhasil registrasi. Itu. Dan terakhir adalah end section. Oke. Di sini kita buat lagi, kita tambahkan rootnya ya untuk menampilkan ini. Kita masuk ke root ini, ke web. Nah, registrasi yang ini ya, ada formnya, ada prosesnya, ada terima kasihnya ya. Jadi terima kasih itu get, dan di sini adalah thanks. Controller tadi thanks, kemudian registrasi thanks gitu ya. Oke. Oke. Jadi kita ingat namanya registrasi thanks ya. Anda bisa mengganti dengan nama apa saja. Jadi kita ingin setelah user itu berhasil uh, registrasi, diarahkan ke halaman terima kasih. Jadi return, redirect, rootnya kemana? Ke sini. Kita akan coba lagi registrasi ulang. Misalkan namanya adalah Siti gitu, Siti 123 gitu ya. Passwordnya juga ABC 123, passwordnya ABC123, nama lengkapnya Siti Moon gitu ya, wanita. Oke. Kita akan cari fotonya. Saya tidak punya foto jadinya. Ini tempat lahirnya misalkan Bontang. Nggak mesti harus Bontang ya. Oke. Oke. Oke, ini kita registrasi.
Oke, sudah ke registrasi thanks, ternyata kita ada lupa di sini satu buah. Nah, ini kita buat metodenya lupa menulis view-nya ya. Jadi view adalah thanks tadi. Nah, jadi setelah dia registrasi, terima kasih telah registrasi, silahkan login. Seperti itu. Nah, di sini kita akan rangkum. Kita telah berhasil membuat sebuah form, di mana form itu ketika di-input akan menginput ke suatu dua buah tabel melalui dua buah model, yaitu model user dan model profil. Di mana kedua model ini atau kedua tabel ini saling berelasi dengan jenis relasi one to one. Nah, di mana yang disimpan dulu adalah user, kemudian upload filenya, kemudian simpan profilnya. Ketika dia setelah berhasil disimpan, maka dikasih notifikasi berupa ucapan terima kasih dia telah registrasi. Oke, saya pikir kita cukupkan video ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan bahas bagaimana menampilkan uh, data yang berelasi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.